Pernah nggak diri kamu merasakan atau mengatakan dalam hati, dalam keadaanmu saat ini misalnya, udah deh pasrah aja dengan hasil ujian saya hari ini, atau udah deh pasrah aja apa yang dikatakan bos hari ini, mau dimarahin atau ataupun disuruh berhenti kerja. Nah, kalau kamu pernah mengalami hal seperti ini, kamu tepat berada di video ini. Di mana di video ini kita akan mengupas tuntas bagaimana berserah yang baik dan bagaimana berserah yang buruk. Nah, sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa, saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Saat ini aku berdoa ya Bapa, bagi mereka yang selalu setia mendengarkan segala apa yang aku bicarakan, karena itu semua adalah hikmat daripadamu dalam diriku dan berlandaskan kepada kebenaran firman-Mu. Bapa, berkati hidup mereka, apa yang mereka upayakan, apa yang mereka lakukan, biarlah melalui video ini hati mereka semakin terbuka dan mau melakukan segala sesuatunya dengan berserah kepadamu, dan mereka mau mempraktekannya. Saat ini biarlah Tuhan, kami ingin berdiskusi kembali tentang keadaan hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas bagaimana berserah kepada Tuhan atau rencana Allah tentang kehidupan kita. Ada dua hal yang mesti kamu ketahui tentang berserah. Ada yang berserah yang baik dan ada berserah yang buruk. Nah, kalau yang berserah yang baik itu di mana kita melakukan segala sesuatu dengan usaha kita dan mau menerima keadaan dan menyerahkannya segala apapun yang kita lakukan itu kepada Tuhan. Contohnya, kamu udah berusaha nih bekerja sekuat tenaga kamu, ataupun kamu udah sering mencari pekerjaan ke sana kemari, tetapi kamu belum mendapatkan hasil juga, kamu belum diterima dimanapun kamu ingin melamar pekerjaan. Tapi ada satu hal yang mesti kamu pahami. Ada hal juga yang buruk, yaitu di mana terkadang orang berserah dengan tidak melakukan usaha. Nah, hal ini yang disebut dengan berserah hal yang buruk. Misalnya, seperti di awal video tadi saya mengucapkan, pernah nggak kamu merasakan misalnya, udah deh, apapun hasil ujian hari ini, saya terima. Ataupun kamu misalnya mengatakan, apapun yang dikatakan bos saya atau pimpinan saya hari ini, saya akan terima tentang pekerjaan saya. Nah, ini hal yang salah, di mana kita tidak melakukan usaha. Misalnya dengan hasil ujian tadi, kita tidak mau belajar dan menyerah begitu saja dengan menerima keadaan tanpa ada usaha kita untuk memperbaikinya. Seperti yang saya katakan tadi, seperti menerima hasil ujian tanpa kamu belajar, kamu menerima berapapun hasil ujian itu. Dan ini adalah hal yang perlu kita cerna dan kita pikirkan. Kenapa di dalam hidup kita berserah, kita pasrah, tetapi kita tidak tahu apakah dengan cara pasrah seperti itu ada hal yang benar atau yang salah. Seperti di tempat pekerjaan. Terkadang ada tugas yang diberikan mungkin oleh atasan kita ataupun pimpinan kita, tetapi kita tidak mau melakukannya dengan semaksimal mungkin, dan kita hanya pasrah. Ini yang disebut dengan berserah yang salah. Nah, banyak manusia juga berserah, tidak mau menggunakan usaha serta pikiran mereka dan meminta kepada Tuhan, hikmat apa yang baik dan harus saya lakukan. Banyak manusia-manusia sekarang meminta atau berdoa dengan cara yang salah, yaitu pasrah dan berdoa dengan mengharapkan
apa yang diinginkan dalam dirinya dan apa yang ingin menjadi kehendaknya. Cara ini adalah cara yang salah. Di video ini saya ingin mengajarkan bagaimana kita bisa berserah kepada Tuhan dan dibarengi dengan usaha dan doa kita. Makanya tidak ada usaha tanpa doa. Kalau kita hanya berdoa saja, saya yakin dan percaya apapun yang kamu inginkan dalam hidup kamu tidak akan pernah terjadi. Ini yang perlu kita tekankan dalam diri kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada janji-janji Tuhan. Nah, di video ini saya ingin mengajarkan bagaimana cara kita betul-betul berserah dalam Tuhan, cara yang baik dan cara yang benar. Banyak orang sekarang yang memaksakan kehendaknya kepada Tuhan karena kita tidak tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ada satu ayat yang sangat membuka hati saya. Mari kita buka di dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang Kristen yang percaya. Segala rancangan-rancangan Tuhan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Manusia hidup tidak luput dari masalah dan perjuangan. Kita seringkali sudah merencanakan kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Bahkan tidak hanya sekedar merencanakannya. Kita juga sudah melakukan apa yang terbaik. Kita mengharapkan keberhasilan seperti pada ayat Alkitab tentang keberhasilan. Namun, seringkali hal tetap tidak berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk berserah, terutama atas hal yang tidak dapat kita prediksi. Nah, di video ini saya akan mengajarkan kamu bagaimana kita meminta apa yang kita inginkan kepada Tuhan dan bagaimana berserah yang baik yang telah saya lakukan dalam hidup saya. Sebelum benar-benar berserah, kita perlu tahu kepada siapa kita seharusnya berserah. Sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Allah, kita perlu berserah kepada Allah. Allah adalah pribadi yang menciptakan kita. Seluruh rancangan kehidupan kita ada dalam tangannya. Ia adalah Allah yang paling memahami apa yang terbaik untuk kita manusia, ataupun halnya yang tidak dapat kita andalkan karena tetap memiliki kelemahan. Nah, kali ini saya ingin mengajarkan kepada kamu bagaimana cara berserah kepada Tuhan dengan cara saya. Saat ini seperti biasa, saya ingin kamu mengambil posisi yang baik, duduk yang santai, ataupun saat ini kamu sedang bekerja seperti biasa, kamu bisa mempost video ini dan mendengarkannya saat kamu berada santai, ataupun misalnya kamu mengambil waktu untuk beristirahat di jam 12 nanti, atau saat kamu sedang berdiri. Saya ingin kamu duduk santai dan tenangkan dirimu. Kalau bisa, untuk melakukan ritual ini, kamu coba dengar musik-musik penyembahan atau musik rohani dengan pelan. Kamu dengarkan sebentar. Kamu bayangkan tentang hidupmu, apa yang kamu inginkan dari Tuhan. Nah, seperti biasa, saya ajak kamu untuk tutup mata dan berdiam sejenak. Coba bayangkan apa yang kamu inginkan dari Tuhan hari ini. Mungkin kamu ingin masalah kamu selesai, ataupun pekerjaan kamu, atau yang ingin meminta pekerjaan, atau banyak hal-hal lain. Secara pribadi, biarlah ini permintaan yang ada dalam hatimu. Nah, ikuti kata-kata saya. Misalnya saat ini saya ingin meminta pekerjaan di mana saya belum bekerja dan ingin mencari pekerjaan yang cocok bagi saya. Mari saat ini tutup mata kamu. Apapun yang kamu inginkan, ucapkan dengan permintaan kamu.
Ini adalah contoh seperti saya ingin meminta pekerjaan. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, atas segala kebaikan-Mu hari ini, di mana kami bisa menikmati nafas kehidupan daripada Engkau ya Tuhan. Bapa, hari ini diriku ingin mencoba mencari pekerjaan ataupun tempat usaha yang baru. Tuhan, biarlah Engkau membukakan hati dan pikiran kami. Segala sesuatunya kami serahkan kepadamu ya Bapa. Engkau yang berkehendak. Apapun segala usaha yang kami lakukan, Engkaulah yang punya kuasa. Bapa, saat ini berkatilah hamba-Mu Tuhan di dalam mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang tunjukkan jalan. Tuhan yang bukakan hatiku untuk tetap selalu mau berusaha atas apa yang aku inginkan. Dan segala sesuatunya aku tahu Kau punya rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Baik di dalam keinginan kami untuk mencari pekerjaan. Karena dengan itu kami bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami Tuhan. Dan dapat membantu orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan segala kebutuhan dari hidupnya dengan kami. Kami dapat melakukan, memberi persembahan di dalam kewajiban kami seturut dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa atas segala pekerjaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkaulah harapan dalam hidup kami. Kami tutup doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang buka mata kamu. Coba jangan kamu pikirkan hal-hal lain. Jangan kamu berharap kapan doa ini terjawab. Serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Saya yakin dan percaya saat hati kamu betul-betul berserah apa yang kamu minta saat ini, Tuhan akan memberikan jalan dan keinginan kamu sesuai dengan kebutuhan kamu. Karena ingat kata-kata saya ini, banyak manusia yang berdoa meminta hanya untuk kesenangan-kesenangan dirinya sementara. Seperti dia ingin ya, misalnya, Tuhan, aku minta saya bisa punya mobil, saya bisa punya rumah yang besar. Coba kamu pikirkan, bisa kamu minta itu? Mungkin dalam angan kamu, bukan dalam doa. Tapi apakah hal itu adalah kebutuhan yang memang betul-betul ada dalam diri kamu? Tuhan sudah berikan napas dalam kehidupan kamu, kesehatan. Syukurilah apa yang ada dalam diri kamu. Jangan bersungut-sungut dan menggerutu. Banyak orang-orang yang di luar sana. Kamu coba lihat dan bayangkan, mereka mempunyai harta, segala apa yang mereka inginkan mereka dapatkan. Tapi satu, saat mereka mendapatkan itu, apakah mereka mendapatkan sukacita dalam dirinya? Apakah bisa mereka mendapatkan kesehatan seperti kamu saat ini? Coba kamu pikirkan itu. Ini adalah salah satu penyakit kita sebagai orang Kristen, di mana meminta segala sesuatu bukan berdasarkan kebutuhan kita yang utama, tetapi lebih mementingkan agar kita dipandang orang. Ini adalah satu sifat yang harus kita buang dalam diri kita. Tuhan sudah memberikan kamu kesehatan, itu sangat sudah bersyukur sekali. Saya secara pribadi, saat saya pernah dulu sakit selama 1 bulan, saya berpikir, apapun yang saya miliki, yang ada dalam diri saya, itu tidak ada apa-apanya dengan kesehatan saya. Coba kamu bayangkan apabila penyakit itu, maaf saya berkata, misalnya sampai akhirnya merenggut nyawa kamu. Apa yang kamu harapkan? Apa yang kamu dapatkan lagi setelah kamu meninggalkan dunia ini? Semua itu akan kamu tinggalkan.
Jadi syukuri apa yang ada dalam diri kamu saat ini. Banyak manusia sekarang yang menggerutu dengan keadaannya. Satu hal yang perlu kamu pikirkan saat ini. Apa yang ada dalam diri kamu saat ini? Coba syukuri. Mungkin ada yang lebih parah lagi yang belum kamu dapatkan dari diri kamu. Dan apa yang kamu lihat, mungkin orang-orang sukses, orang-orang yang mempunyai harta dan segala sesuatunya, belum tentu mereka memiliki sukacita. Saat kamu berada di bawah, ada orang yang lebih di bawah daripada kamu. Dan saat kamu di atas, ada orang yang lebih di atas daripada kamu. Segala sesuatu di dunia ini, itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita hanya menggerutu dan bersungut-sungut. Tetapi cobalah bersukacita, serahkan apapun yang kamu miliki saat ini. Berdiam diri, minta kepada Tuhan, dan jangan lupa untuk berusaha. Karena doa tanpa usaha adalah sia-sia. Ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sebagai orang Kristen. Lihat, misalnya di keluarga kamu lihat anak-anak kamu, istri kamu, mereka sehat, mereka dapat menikmati kehidupan daripada kamu. Atau kamu yang sebagai seorang kepala keluarga di dalam rumah tangga kamu lihat mereka. Satu pengalaman yang pernah saya alami yaitu di mana waktu saya sakit itu, bisa dibilang keadaan ekonomi saya kekurangan. Dan ada satu ilustrasi yaitu anak saya memakan roti, di mana roti itu mungkin sekitar 1 minggu telah disimpan dalam toples, dan dia memakan roti itu. Saya melihat di situ betapa nikmatnya segala sesuatu yang kita syukuri dengan berkecukupan. Kalau saya bayangkan roti yang telah disimpan 1 minggu itu, secara pribadi saya menangis. Karena apa? Saat saya berkelebihan, saya tidak pernah memikirkan dan bersyukuri apa yang saya lihat itu. Di situ saya berpikir, Tuhan, Engkau sebenarnya menegur aku tentang apa yang aku dapatkan dalam hidupku hari ini. Aku tidak pernah bersyukur. Aku selalu mengeluh, menggerutu, dan selalu menganggap diriku berkekurangan. Coba tanamkan dalam pikiranmu saat ini. Apapun keinginanmu, saat engkau berpikir kamu belum cukup, sampai kapanpun tidak akan pernah ada rasa kepuasan dalam diri kamu. Yang percaya dengan perkataan saya saat ini, saya menganggap kamu berada sama seperti saya. Syukuri apa yang ada dalam dirimu saat ini. Jangan mengeluh. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat umatnya. Apa yang kamu minta, Dia akan jawab. Karena Dia tahu yang kamu minta itu adalah kebutuhan kamu. Bukan untuk kebutuhan dan kesenangan-kesenangan dunia kamu saja. Ini yang perlu kita teladani. Dan hal ini yang perlu kita contoh. Saya sebagai manusia pun, saya tidak menganggap diri saya mungkin saya lebih jago ataupun lebih pandai daripada kamu. Saya selalu mempunyai kekurangan dan kesilapan. Di mana saya pun pernah merasakan hal-hal seperti itu. Yaitu selalu mengeluh dengan keadaan saya. Di mana saya selalu menganggap segala sesuatunya kurang. Tapi kalau saya terus berpikir seperti itu, berkat-berkat Tuhan akan jauh dari hidupku. Ini yang saya pandang dan ini yang ada dalam pikiran saya saat ini. Jadi bagi kamu sebagai orang Kristen saat ini, coba belajar untuk berserah kepada Tuhan. Apa yang kamu dapat hari ini itu adalah hal yang terindah. Seperti video saya sebelumnya. Apa yang kamu dapat hari ini, anggaplah itu terakhir. Karena belum tentu besok kamu bisa merasakan seperti itu.
Dengan kamu berpikir seperti itu, saya yakin dan percaya kamu akan menghilangkan rasa keluh kamu, rasa bersungut-sungut kamu dengan keadaan kamu. Mungkin hari ini kamu bisa makan, ya, kalau bisa dibilang cuma makan nasi putih dan tempe. Belum tentu besok kamu bisa seperti itu. Mungkin hari ini kamu ya pergi bekerja, mungkin numpang sama teman kamu, ataupun berjalan kaki. Belum tentu besok kamu seperti itu. Misalnya, hari ini kamu bisa makan dengan seadanya. Mana tahu besok kamu sakit dan tidak bisa makan dan merasakan seperti yang sebelum kamu pikirkan. Coba ini tanam dalam pikiran kamu. Jadi, apapun yang terjadi saat ini dalam hidup kita, coba renungkan, Tuhan itu baik. Dia memberikan hal ini, menguji kita seperti seorang anak kepada bapaknya. Dia mengajarkan diri kita untuk belajar, menerima, dan berserah kepadanya, bukan mengeluh. Nah, sampai saat ini saya ingin kamu mempraktekkan apa yang setelah saya ajarkan tadi. Pertama, kamu harus berdoa. Minta kepada Tuhan yang memang kebutuhan utama kamu. Lalu, berterima kasih. Karena kebanyakan manusia sekarang meminta segala sesuatu tanpa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ini adalah hal yang salah. Coba kamu ucapkan rasa syukur kamu dari hati kamu, bukan hanya dari mulut saja. Minta apa yang menjadi kebutuhan utama kamu, dan itu atas kehendak Tuhan. Jadi, jangan pernah terlalu berharap kepada segala sesuatu yang bukan menjadi kehendak Tuhan. Jangan kamu pernah berdoa, kapan doa saya akan dijawab. Tapi serahkan segala sesuatunya. Saya yakin keajaiban akan terjadi dalam hidup kamu. Percaya atau tidak, praktekkan. Saya yakin dan percaya kita sebagai orang Kristen saat mengatakan ini, bahwa kuasa Tuhan dapat terjadi dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin saat ini. Nah, terima kasih. Sampai di sini saya ingin menyampaikan isi hati saya kepada kamu. Nah, saya Roni, dibaca Alkitabku yang masih setia, ingin selalu berbagi tentang pengalaman hidupku. Coba praktekkan dan silahkan kamu tulis di komentar bagaimana kamu mempraktekkan hasil dari apa saya yang ajarkan kepada kamu. Dan jangan lupa untuk di-share buat yang lain agar hal ini bisa mengubah hidup mereka. Saat ini seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Puji dan syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Apa yang kami dapatkan hari ini Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami belajar bersyukur, bersungguh-sungguh di dalam Engkau. Dan terjadi itu atas hati kami Bapa. Saat ini Tuhan, aku berdoa juga buat mereka yang selalu mendengarkan segala apa yang aku ucapkan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati hidup mereka Tuhan. Berkati juga usaha mereka. Apapun pekerjaan yang mereka lakukan, biarlah tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Saya yakin dan percaya Tuhan, janji-Mu akan ditepati. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Segala sesuatu, aktivitas kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah hidup kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.